Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah kita tinggal mempelajari cara edit ya. Cara edit di sini karena kita sudah menggunakan form, jadi kita harus mengambil dulu datanya, kemudian masukkan ke dalam form, baru kita edit. Setelah diedit, lalu dipost ulang. Jadi prosesnya ada dua. Caranya kita buat file baru, namanya misalkan ubah ya, ubah.php. Nah, kita harus ngambil dulu dari form ya. Ini saya copy, saya paste di sini. Sekali lagi prosesnya adalah ketika kita mau mengubah, kan ambil dulu recordnya, ambil dulu datanya, tampilkan ke form sini. Dari form sini dipostkan lagi ke misalkan ke proses ya, proses ubah .php. Jadi di sini ada perlu dua file. Proses ubah itu untuk mengeksekusi update-nya, query untuk update-nya. Kalau di sini kan cuman mengambil datanya saja. Oke, kita ambil dulu di sini PHP ya, seperti biasa, berarti include koneksi.php. Kemudian oh ya, sebelumnya kita berarti harus ngambil dulu dari tampil. Di tampil ini kan baru ada button hapus nih, tampil. Apa ya tadi namanya? Oh, tampil, bukan db tampil, tampil.php. Nah, ini kan baru ada tombol hapus, berarti kita tambahkan dulu tombol edit. Sini prosesnya sama, berarti kan kita mengambil ID nih, ID dari record yang akan kita edit. Berarti di sini kita masuk ke ubah ya, ubah.php, ininya edit misalkan ya. Coba, nah ini ada nih, hapus dan edit. Kita pisahkan sedikit pakai spasi lah, spasinya kurang banyak, pakai NBSP aja, NBSP. Nah, terpisah nih, ada hapus, ada edit. Ini ketika saya edit harusnya dia masuk ke ubah.php dengan ID-nya adalah 12. Nah kan, ini masih salah karena tadi codingnya belum lengkap. Yang penting ini ID-nya udah keluarnya 12. Ini ID-nya 13 ya. Saya edit, nah kan jadi 13. Oke, sudah berhasil di tampil.php. Sekarang kita kembali ke ubah.php. Sini kita harus manggil ID-nya dulu. Lalu saya bikin variabel ID seperti biasa. Ini pakai get ya, metodenya get. Yang kita tangkap adalah variabel dari ID-nya. Oke, tutup dulu. Setelah ini kita buat ambil dari query select ya. Select itu berarti tampil. Nah, ambil aja query ini. Ini sama nih, cuman beda where-nya aja. Berarti diubah. Nanti di sini kita buat menjadi sebuah array lagi ya.
resultnya kita buat jadi fetch esok biasa ya. Oke, sampai sini berarti harusnya nampil nih kan. Select bintang from tabel MHS berarti where, dimana ID-nya sama dengan ya ID ini, berarti variabel ID ya, variabel ID. Nah ini variabel ID pasang di sini. Sekarang kita simpan dulu, berarti kita echo aja dulu memastikan apakah datanya benar atau enggak. Echo berarti variabel row-nya panggil apa ya, nama aja dulu, nama. Sekarang kita coba ini, kalau di edit akan menampilkan namanya adalah David. Klik, nah bener kan, ini David. Kalau klik ini namanya Asep, klik Asep. Oke, berarti sudah berhasil. Ini kita hapus nih, atau bukan dihapus, kita cut aja. Nah, bagaimana untuk menampilkan ke sini nama Asep ini, tampilkan di sini? Berarti ya kita di tabel sini kita masukkan value-nya. Value-nya ini, tapi kan nggak bisa nih karena ini PHP di dalam HTML, berarti kita harus tambah lagi kode PHP-nya. Ini PHP buka, PHP tutup. Kita coba tes. Saya mau edit namanya David, edit. Nah kan udah nampil David. Berikutnya berarti tinggal kopas aja ini, kopas sampai sini, simpan di dalam masing-masing text box. Nama ini untuk name, ini untuk alamat. Sekarang saya refresh, nah udah keluar. Ini David. Nah, David 12345 Sumedang, edit. Nah betul kan. Oke, yang ini Asep 12345 SDGHH. Oke, sudah berhasil. Berarti kita sudah berhasil menampilkan data berdasarkan ID ini ke dalam ini. Nanti apakah ini bisa diganti dengan post? Ya silahkan, sama aja. Kalau misalkan mau diganti dengan post, berarti Anda harus menggunakan form submit yang sebelumnya. Oke, dari sini berarti kan harus ke proses ubah ya. Proses ubah itu kita buat filenya, namanya proses ubah.php. Nah, di proses ubah inilah kita akan menyimpan semua data-data yang sudah dirubah ini ke dalam, diupdatein ke database-nya. Untuk update database ini hampir sama dengan tambah. Oke. Ini kita copy, masuk ke proses ubah. Bedanya adalah ini kan insert into, berarti kita akan ganti query-nya menggunakan update ya. Update tabel mahasiswa dan set nama sebagai, tadi kan di sini nama, name, alamat, berarti kita samakan di sininya. Ini variabel nama, name, alamat. Oke, variabel ya akan kita update kan nama, name, alamat, bukan ID-nya. ID-nya jangan kita masukkan ke sini ya. Ini nama, kemudian name sebagai variabel name, dan alamat sebagai
ambil dari variabel alamat. Oke. Sudah seperti ini, berarti tinggal ID-nya. Ini ID yang mana yang akan kita update itu, jangan kalau seperti ini nanti semuanya. Berarti kita harus pakai where di sininya. Where ID sama dengan ID-nya harus sama yang akan kita edit. Oke. Di sini sudah, berarti ini tinggal ganti aja. Edit berhasil. Edit error. Setelah proses edit akan di-direct ke tampil.php lagi. Oke, di sini ada yang kurang, di mana di sini kan yang dipostkan ID-nya nih, dipostkan ke ID-nya, sedangkan di sini harus ada variabel ID. Berarti kita tambah di sini. Caranya kalau tadi kan pakai get nih, kita pakai post sama aja, masukin seperti ini nggak apa-apa kok. Berarti di sini ID name-nya berarti ID juga. Tapi kalau seperti ini kan nanti gak enak nih. Ketika kita refresh tuh ID-nya keluar. Jelek kan? Sekarang kita kasih atribut aja, namanya hidden. Atribut hidden, kita refresh. Nah, dia tidak ada, tapi sebenarnya ada. Ada, dia datanya tetap di load di background. Di text box-nya ada, tapi dia di background ID ya. Nah, setelah ini berarti di sini kita tangkap juga ID. Saya ganti dengan ID. Ininya ID. Sekarang kita harusnya ini sudah berhasil. Sekarang kita coba ya edit yang asep nih. Saya ganti menjadi berhasil, kita simpan, ID-nya 13, simpan. Salah. Ini proses ubah .php, salah ketik. Proses. Oke, yang NIM-nya tadi 12345 harusnya berubah jadi 9876544. Belum di refresh, sorry. Refresh dulu. Ini saya ganti jadi ini ya, simpan. Nah, edit berhasil. Masuk ke mana tadi? Yang diedit tuh yang mana? Edit asep. Edit berhasil. Ternyata tidak. Sekarang kita lihat errornya di mana. Proses ubah update tabel MHS, set nama NIM, alamat where ID sama dengan, nah ini yang salah, tidak menggunakan variabel ID. Jadi dia tidak berubah karena dia bingung mau update yang mana ini. Oke, sekarang kita refresh lagi. Saya ganti jadi 98 ini. Simpan, edit berhasil. Nah, udah berubah ya. Ini sudah berubah, sudah berhasil. Saya edit lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Asepnya saya tambah jadi asep S. Ininya saya ganti jadi situ raja ya. Simpan. Edit berhasil dan oke. Kita sudah berhasil membuat script atau coding untuk update di PHP native. Oke, berikutnya ya nanti kita bisa kembangkan menggunakan tambahan JavaScript dan lain-lain. Oke, itu saja mungkin. Berikutnya kita bahas soal templating ya. Bagaimana menerapkan template ke dalam
PHP atau bootstrap ke dalam PHP native. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.